Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Delvia, NIM 2017143025. Saya berasal dari kelas 6A, program studi pendidikan guru sekolah dasar, mata kuliah pengembangan pembelajaran ilmu pengetahuan alam sekolah dasar. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan model yang kami gunakan, sintaks dan langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama yaitu model yang kami gunakan adalah model Conceptual Teaching and Learning atau CTL, di mana pada model tersebut kegiatan pembelajarannya itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga proses pembelajaran tersebut mudah dipahami, mudah dimaknai oleh siswa, dan mendorong siswa untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Sintaks pada model tersebut yaitu ada 6. Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan inquiry untuk sesuatu topik, dan yang kedua mengembangkan sikap ingin tahu, dan yang ketiga yaitu menciptakan masyarakat belajar, dan yang keempat menghadirkan model, dan yang kelima yaitu guru memberikan kesimpulan, dan yang keenam guru memberikan nilai yang sebenar-benarnya. Nah, dari sintaks tersebut saya akan mengupas satu persatu. Baiklah, yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan inquiry untuk sesuatu topik. Guru akan menjelaskan tema pada pembelajaran tersebut. Tema yang kami gunakan yaitu hewan di sekitarku, di mana pada tema tersebut guru akan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu mengembangkan sikap ingin tahu. Guru akan memberikan suatu pertanyaan kepada siswa sehingga untuk meningkatkan siswa tersebut ingin tahu mengenai materi yang akan dibahas. Contohnya, misalkan guru menjelaskan mengenai kambing. Hewan kambing tersebut makan apa, tempat tinggalnya di mana, dan cara perkembangbiakannya apa. Siswa akan timbul rasa pertanyaan tersebut, timbul akan rasa ingin tahunya. Dan yang ketiga yaitu menciptakan masyarakat belajar. Guru akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi, interaksi, agar bisa melakukan suatu observasi dan mengamati lingkungan di sekitarnya, dan dapat mencatat hewan-hewan apa saja yang ada di sekitarnya. Dan yang keempat yaitu menghadirkan model. Guru akan mengaitkan proses pembelajaran dengan model yang digunakan, yaitu model Conceptual Teaching and Learning atau CTL tersebut ke dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima yaitu melakukan refleksi. Guru akan memberikan suatu kesimpulan mengenai materi yang sudah dijelaskan pada hari ini, dan akan memberikan suatu pertanyaan apakah siswa tersebut sudah paham mengenai materi yang sudah diberikan pada hari ini. Dan yang keenam, melakukan penilaian sebenarnya. Guru akan memberikan suatu nilai yang sebenarnya mengenai pengetahuan yang sudah mereka dapat, mengenai hasil belajar yang sudah mereka dapat pada hari ini. Misalkan guru memberikan suatu lembar kerja siswa untuk mengukur kemampuan yang sudah mereka pahami secara individual, dan guru akan menilai hasil observasi kelompok atau diskusi kelompok siswa tersebut. Apakah sudah tepat nilai tersebut diberikan kepada kelompok tersebut, kepada siswa tersebut, atau mereka belum layak untuk mendapatkan nilai yang bagus sesuai dengan kemampuan. Maka guru akan memberikan nilai yang sebenar-benarnya berdasarkan pengetahuan yang sudah didapat oleh siswa. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran yang kami gunakan, yaitu model Contextual Teaching and Learning. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu pemahaman siswa pada mata pelajaran ditentukan sendiri oleh siswa. Misalnya seperti mata pelajaran yang kami pilih yaitu mata pelajaran IPA tentang hewan-hewan di sekitar kita. Nah, siswa kami ajak untuk keluar kelas untuk mencari hewan-hewan apa saja yang berada di sekitar mereka. Kemudian yang kedua adalah siswa terlihat lebih aktif. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang materi pelajaran tertanam berdasarkan skema yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang keempat adalah siswa menjadi lebih mandiri. Dan yang kelima yang terakhir, pencapaian ketuntasan belajar siswa bisa diharapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kelemahan dari model pembelajaran Contextual Teaching and Learning, yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran itu
banyak atau sangat panjang. Nah, karena siswa dituntut untuk menemukan sendiri suatu konsis atau pembelajaran, sedangkan guru hanya menjadi fasilitator. Kemudian yang kedua, materi kadang-kadang tidak tuntas. Yang ketiga, yang terakhir adalah tidak semua komponen pada model pembelajaran kontekstual teaching and learning itu dapat digunakan pada mata pelajaran. Baiklah, masuk ke rencana pelaksanaan pembelajaran. Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Muara Sugihan, kelas 2 semester 1, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan dan tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kompetensi inti. Pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dan sistematis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Oke, masuk ke kompetensi dasar. Muatan IPA. Kompetensi dasar 3.1. Mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan. Kompetensi dasar 4.1. Menyebutkan perubahan yang terjadi pada pertumbuhan hewan dalam ukuran dan tumbuhan. Indikator 3.1.1. Memahami bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah. Indikator 4.1.1. Menjelaskan perubahan yang terjadi pada pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran. Pertama, siswa mampu mengenal berbagai macam hewan di sekitarnya. Yang kedua, siswa mampu membedakan berbagai jenis hewan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui bagaimana cara merawat hewan yang ada di sekitarnya. Yang keempat, siswa mampu memaparkan pengamatannya di depan teman-temannya. Materi pembelajaran. Yang pertama, mengenal hewan. Yang kedua, cara merawat hewan. Yang ketiga, memahami penggunaan huruf kapital. Yang keempat, mengenal pola irama sederhana. Model dan pendekatan. Model yang digunakan adalah contextual teaching and learning. Pendekatan yang digunakan adalah scientific. Kegiatan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua itu inti, yang ketiga itu penutup. Kegiatan pendahuluan yang pertama, guru mengucapkan salam. Yang kedua, guru melakukan doa bersama. Yang ketiga, guru mengucapkan kehadiran siswa. Yang keempat, menyanyikan lagu Ayam Jantan. Dan yang kelima itu guru mengaitkan lagu tersebut dengan tema pembelajaran. Kegiatan intinya, yang pertama itu pada awal pembelajaran, guru menunjukkan gambar berbagai jenis hewan dengan media yang telah disiapkan. Yang kedua itu guru sedikit menjelaskan mengenai hewan yang ada pada gambar tersebut. Yang ketiga, kemudian guru menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model CTL. Dengan cara guru meminta siswa keluar kelas selama beberapa menit untuk mengamati hewan dan yang ada di sekitarnya. Yang keempat, siswa diminta untuk menuliskan hasil pengamatannya mengenai hewan yang mereka temui di dalam buku tulis. Yang kelima, setelah siswa selesai mengamati hewan di sekitar, kemudian guru memerintahkan siswa masuk ke dalam kelas kembali dan mengumpulkan hasil pengamatannya. Yang keenam,
di depan kelas mengenai hasil pengamatannya. Yang ketujuh, guru kembali menunjukkan gambar berbagai jenis hewan tadi. Yang ke-8, guru menjelaskan pembelajaran mengenai hewan yang ada di sekitar dan bagaimana cara merawat hewan yang benar menggunakan media dan alat peraga. 9, selanjutnya siswa diminta untuk memberikan pendapat mengenai media dan alat peraga yang baru saja mereka amati. 10, guru menyimpulkan pendapat dari jawaban siswa. 11, guru memberikan soal LKS dan siswa diminta untuk menjawab soal LKS. Yang 12, setelah selesai mengerjakannya, guru dan siswa mengoreksi jawaban soal LKS yang sudah diberikan secara bersama-sama. Kegiatan penutup. Yang pertama, guru meminta siswa untuk menyebutkan kembali hewan dan tumbuhan yang sudah mereka amati. 2, guru menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. 3, guru meminta siswa berdoa sebelum pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Monika di 2017-143-026. Di sini saya ingin menjelaskan perihal tentang penilaian. Bahwasanya penilaian merupakan suatu integral dalam suatu pembelajaran, di mana dalam pembelajaran penilaian berfungsi sebagai untuk mengukur ketercapaian siswa terhadap materi pembelajaran. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya pada kurikulum 2013 ini kita telah menggunakan penilaian autentik, di mana penilaian autentik ini menekankan kepada proses belajar. Jadi guru harus benar-benar maksudnya tuh guru harus benar-benar bisa memantau perkembangan atau proses dari peserta didik tersebut. Nah, dalam penilaian autentik ini terdapat 3 instrumen penilaian, yaitu penilaian sikap atau afektif, penilaian pengetahuan atau kognitif, yang terakhir adalah penilaian tentang keterampilan atau psikomotorik. Di mana penilaian autentik ini sebagai prosedur di mana guru harus menilai mereka dengan kinerja-kinerja yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Nah, sikap ini kita sebagai guru harus bisa mengobservasi langkah kerja siswa, mulai dari kedisiplinan mereka, tanggung jawab mereka, kerjasama mereka, ataupun itu tentang percaya diri mereka. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan, di mana penilaian pengetahuan ini berupa tes tertulis atau isian, jawaban singkat, benar atau salah. Di sini guru memberikan penugasan berupakan soal evaluasi. Nah, yang ketiga di sini ada penilaian tentang keterampilan, di mana di sini guru memberikan unjuk kerja kepada mereka berupa tes praktik atau analisis, berupa portofolio ataupun proyek. Seperti pada contoh LKS kami telah menjelaskan, di sini telah dijelaskan penilaian ada 3 juga. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Jadi penilaian sikap itu kami mengobservasi selama kegiatan mereka, mengamati di luar, apakah mereka sudah percaya diri, ataukah mereka telah mengikuti kedisiplinan, dan mereka telah bekerja sama antar kelompok mereka. Yang kedua itu adalah penilaian pengetahuan. Di sini pada penilaian pengetahuan mereka mampu mengerjakan soal evaluasi yang disajikan oleh guru. Dan yang terakhir penilaian keterampilan, di mana di sini mereka mampu menyelesaikan LKS dengan menjawab pertanyaan melalui pengamatan gambar ikan. Nah, kriteria yang ada di sini yang pertama itu adalah menganalisis soal, mengamati gambar,
dengan menjawab pertanyaan yang ada. Apabila baik sekali, skornya 4. Mereka mampu menganalisis soal dengan tepat. Hanya terdapat sedikit kesalahan. Apabila kategori baik, terdapat skornya 3, terdapat 2-3 kesalahan. Dan skornya 2 itu cukup, terdapat 3-4 kesalahan. Apabila mereka belum memahami atau mereka tidak bisa menganalisis soal tersebut, maka mereka perlu diberikan bimbingan oleh guru tersebut. Yang kedua adalah mereka mampu membacakan analisis ke depan kelas. Nah, apabila skornya 4, berarti mereka mampu membacakan analisis mereka dengan intonasi yang tepat yang sesuai dengan bacaan tersebut ataupun dengan sebalik-sebaliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Aryani, NIM 2017143022. Di sini saya akan membahas tentang lembar kerja siswa. Kita ketahui dulu, lembar kerja siswa adalah lembar yang berisi tugas yang harus dikerjakan peserta didik. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kerja harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapai siswa. Lembar kerja siswa biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas tersebut. Nah, di sini ada kisi-kisinya sesuai dengan modal kami, yaitu CTL, yaitu yang pertama, siswa diminta keluar kelas untuk mengamati hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Nah, siswa akan bertanya untuk kelanjutan dari kegiatan yang dilakukan, misalnya yang pertama, kenapa ikan bisa hidup di air? Yang kedua, hewan apa saja yang kalian jumpai di lingkungan sekolah? Yang ketiga, bagaimana jika ikan tersebut tinggal di darat? Apa yang terjadi pada ikan tersebut? Dari pertanyaan itu, siswa akan mengembangkan rasa ingin tahunya dan merencanakan percobaan seperti bagaimana jika ikan tersebut diletakkan di udara dengan waktu yang cukup lama. Dan dengan begitu, guru menilai proses percobaan siswa dengan pengetahuan dan kemampuan siswa yang telah ia miliki dengan lembar kerja yang berisi identitas siswa. Pastikan setiap kelompok mengisi identitas tersebut dari nama, kelas, dan lain-lain. Soalnya adalah yang pertama, siswa disuruh untuk mengamati hewan yang ada di sampingnya dengan apakah hewan tersebut bernapas. Nomor 2, mengapa hewan tersebut tidak bisa hidup di darat? Di sini siswa mencoba menjawab pertanyaan secara jelas. Nomor 3, apa yang terjadi jika ikan tersebut berada di darat terlalu lama? Di sini siswa disuruh menjawab secara jelas, apakah ikan bisa hidup di darat terlalu lama? Nomor 4, jika kalian memelihara ikan, apa yang akan kalian lakukan agar ikan tersebut tetap hidup? Di sini siswa disuruh untuk menjelaskan bagaimana cara memelihara ikan. Nomor 5, selain ikan, hewan apa saja yang bisa hidup di air? Di sini siswa untuk mengenal dan melihat hewan-hewan apa saja yang bisa hidup di air. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Setiawan, NIM 2017143318. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media dan alat peraga dan bahan ajar yang kami gunakan dalam pembentukan penyusunan RPP dari kelompok 1. Yang pertama, media. Di sini kami membuat media yaitu berbentuk pop-up. Ini medianya. Di depannya ini ada tulisan pop-up, kemudian beberapa gambar hewan. Di sini ada logo PGRI, terus nama dari pengembangan IPA Sekolah Dasar kelompok 1. Untuk di belakangnya sendiri itu ada dosen pop-up juga disusun oleh kelompok 1-nya. Di sini ada dosen pengampu yaitu Ibu Pujayu Rahmawati MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian dalamnya. Di sini kami menggunakan
3 contoh. Mengapa 3 contoh? Karena menurut kami pembagiannya kan ada 3. Yang pertama di sini kami menggunakan burung, di mana di sini kami contohkan burung sebagai hewan yang hidup di darat dan bisa terbang, yaitu burung. Selanjutnya di lingkungan air ini ada ikan. Di sini kami buat pop-up ikan. Selanjutnya di sini ada pop-up mengenai hewan ayam dan bebek. Mengapa kami hanya membuat ini sebagai media kami? Berhubungan dengan model pembelajaran yang kami angkat, yaitu tentang contextual teaching and learning, di mana siswa dilatih untuk mempelajari dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini media ini hanya digunakan sebagai pembantu menjelaskan dalam materi tersebut. Selanjutnya di sini mengenai alat peraga. Di sini kami menggunakan ikan. Mengapa tetap kami gunakan ikan? Karena kami ingin nantinya di dalam pembelajaran kami akan menjelaskan juga lebih rinci lagi mengenai hewan yang hidup di air, yaitu ikan. Di sini juga kami menyiapkan ayam. Ayam ini kami gunakan juga sebagai menjelaskan secara rinci, karena kalau dilihat dari pop-upnya saja kan kurang mengerti oleh anak, karena anak kan sifatnya operasional konkret untuk anak SD. Jadi kita usahakan membawa benda-benda atau contoh yang konkret. Selanjutnya di sini mengenai bahan ajar. Seperti yang kami tuliskan di RPP, kami menggunakan buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu buku tematik ya, tematik. Di sini kami mencoba inovasi dengan berbagai media dan alat peraga dan pendekatan model dan sebagainya. Dan itu pun kami tidak jauh melenceng dari panduan buku ini. Kami menyiapkan buku guru dan buku siswa. Ini untuk panduan kami dalam melakukan inovasi. Oke, baiklah, saya rasa cukup. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai media dan alat peraga dan kemudian bahan ajar. Saya ucapkan terima kasih.